kalian semua. Apakah hari ini hadir semua? Tidak. Berapa orang yang tidak hadir? Atas nama siapa? Alexius. Kenapa? Hanya satu orang yang tidak hadir? Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap atau belum? Baik. Materi kita hari ini kita belajar tentang apa? Komponen tetap. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita melihat bagaimana atau apa saja komponen tetap itu, sekarang Ibu tampilkan tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik itu mampu mengenal dan memahami komponen peta. Yang kedua, menerapkan pengetahuan untuk membaca peta. Yang ketiga, menganalisis fungsi masing-masing peta sederhana. Yang berikutnya, merefleksikan penggunaan peta dalam kehidupan sehari-hari dan menciptakan peta sederhana. Dan itu tujuan pembelajaran kita pada materi komponen peta. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan salah satu peta dan kamu diminta untuk mengamati peta yang ditampilkan di depan. Silakan diamati petanya. Bisa lihat? Amati baik-baik petanya, ya, kira-kira apa saja yang ada di dalam. Oke, sebelumnya sudah pernah lihat peta yang seperti ini? Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Oke, baik. Nah, kira-kira ini peta apa? Peta dunia. Nah, kalau misalnya peta dunia itu isi di dalamnya apa? Semua negara. Oke, baik adik-adik. Nah, ini merupakan peta dunia. Nah, di mana di dalamnya terdapat banyak negara, bahkan desa, kemudian kabupaten itu ada di dalamnya karena menyangkut seluruh dunia. Nah, adik-adik, sebelumnya pernah dengar atau kisah tentang Christopher Columbus? Pernah dengar? Oke, baik. Nah, Christopher Columbus itu dia adalah seorang penemu salah satu benua. Benua apa itu? Benua Amerika. Tepuk tangan dulu untuk Christopher ini. Dalam sebuah buku ada yang mengisahkan tentang Christopher Columbus. Nah, di mana dia ini merupakan seorang penjelajah. Nah, penjelajah yang berasal dari salah satu negara. Nah, dia melakukan perjalanannya atau penjelajahannya itu dia menemukan salah satu benuanya adalah Amerika. Nah, pada tahun 1492 saat berlayar ke Spanyol, dia bertujuan menuju rute ke Asia pada saat itu, si Christopher Columbus. Nah, tetapi dia tidak sampai ke Asia, malah dia ke salah satu pulau di Bahama. Nah, di situ dia dianggap sebagai awal penemu dari salah satu benua yang ada di dunia, yaitu benua Amerika. Nah, kemudian si Christopher ini dia juga yang membuka jalan bagi kolonialisme di Eropa. Nah, meskipun dia sudah membuka jalan untuk kolonialisme, dia juga menghadapi berbagai tantangan atau masalah. Nah, masalahnya itu di mana tuduhan ketidakadilan dan maupun tindakan tirani. Nah, kalau tindakan tirani itu seperti kekuasaan yang digunakan oleh seseorang secara sewenang-wenang, artinya secara semena-mena. Jadi dia sendiri yang berkuasa, tapi orang lain itu tidak bisa berkuasa. Nah, itu
cerita singkat tentang Christopher Columbus. Nah, dari cerita itu coba kalian bayangkan dari cerita Christopher tadi, kalau misalnya yang penemunya dulu itu adalah Iksan, pasti nanti dikasih nama Iksan, bukan Christopher lagi. Iksan siapa? Misalnya Iksan Kower, penemu misalnya kampung Kower. Nah, ini kebetulan penemunya adalah Christopher Columbus. Nah, sekarang kamu diminta untuk membayangkan kalau kalian menjadi seorang penjelajah. Coba kamu bayangkan, sekarang kamu itu menjadi seorang penjelajah. Nah, dari penjelajah itu apa yang kalian butuhkan supaya tidak tersesat? Peta, kompas. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Selain peta, kemudian kompas, apa lagi? Supaya kamu itu tidak tersesat. Contoh, atau kamu sekarang sedang seolah-olah diri kamu itu menjadi seorang penjelajah. Misalnya Iksan Columbus, Junior Columbus, atau Dennis Columbus. Misalnya kamu seorang penjelajah. Nah, kemudian supaya kamu tidak tersesat itu yang kamu butuhkan apa? Selain peta, kemudian kompas, lokasi, apa lagi? Apakah masih ada? Dena, apa lagi? Supaya tidak tersesat. Apa lagi? Oke, baik. Yang kita butuhkan itu yang pertama adalah peta. Nah, di peta itu supaya kita itu bisa mengetahui lokasi, kira-kira posisi kita sekarang itu ada di mana, dan supaya jangan tersesat. Nah, sekarang saya akan membagikan peta mini untuk kamu amati di kelompoknya masing-masing. Oke, baik. Masih semangat? Masih. Sekarang ibu akan bagikan peta mininya. Oke, silakan diamati di kelompoknya masing-masing. Silakan diamati. Di kelompoknya masing-masing silakan diamati. Diamati peta ini yang sudah saya bagikan. Sudah? Sudah diamati? Sudah diamati? Sudah belum? Sudah. Kalau yang masih berdiri silakan duduk. Oke. Nah, setelah kalian mengamati, bagaimana peta atau peta mini tadi membantu kita memahami dunia tanpa harus bepergian. Dari peta itu, kira-kira bagaimana peta yang kita gambarkan itu memahami dunia tanpa harus kita bepergian. Atau misalnya contoh, kita tidak harus ke Labuan Bajo, kita cukup lihat peta saja. Oke, coba didiskusikan dulu dengan teman kelompok, kira-kira bagaimana? Bagaimana peta itu membantu kita memahami dunia tanpa harus kita bepergian.
Ayo. Nah, terus nanti komponen apa saja yang ada di dalam bulan? Oke, sudah. Oke, baik. Dari pertanyaan tadi, bagaimana peta membantu kita untuk memahami dunia tanpa harus bepergian? Saya mau dengar dari kelompoknya Denis. Coba Denis. Kira-kira bagaimana? Oke, mengamati peta tersebut dan supaya melihat lokasi mana yang akan kita tuju. Kira-kira komponen yang ada di dalam peta itu apa saja? Mata angin. Terus apa lagi? Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Denis. Oke, yang berikut coba dari kelompoknya Ihsan. Kira-kira bagaimana? Bagaimana? Oke, yang pertama itu harus memahami lokasi. Terus komponennya yang ada di dalam peta setelah kamu amati apa? Peta dan orang mata angin. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Ihsan. Oke, coba kelompoknya Yuna. Kira-kira apa saja yang ada di dalam peta itu? Memahami lokasi peta. Kemudian yang ada di dalam peta ini itu apa saja? Judul peta, mata angin, warna peta. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Nah, yang berikut kelompoknya Fabre. Dengan melihat peta bisa memahami lokasi tidak harus bepergian. Kira-kira komponen apa saja yang ada di dalamnya? Arah mata angin dan judul. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Fabre. Kelompoknya Niki. Coba ulang sekali lagi. Dalam peta tersebut, dengan melihat peta saja kita bisa mengetahui lokasi. Oke, yang berikutnya komponen apa saja? Judul peta, apa lagi? Langit, peta. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ke kelompok kalian masing-masing. Oke, nah sebentar di LKPD-nya ini tentukanlah nama kelompoknya masing-masing. Jadi buat nama kelompoknya. Misalnya kelompok dari minuman kesukaan atau makanan kesukaan. Oke, bisa? Baik, silakan amati LKPD-nya. Jika ada yang tidak paham, silakan bertanya.
sudah menemukan nama kelompoknya? Ya, jangan lupa. Untuk pertanyaannya sudah paham? Belum? Masih tulis nama kelompok? Oke, silakan ditulis. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, nama kelompoknya terserah. Oke, nama apa? Terserah. Jangan lupa tulis nama. Hari kita berdua silakan didiskusikan. Kalau sudah tulis nama kelompoknya dan anggota kelompok, silakan diskusikan pertanyaannya ada.
Keterangan apa saja yang ada di dalam sebuah ucapan tersebut? Jawab.
tidak ada tulisannya di atas. Kalau tulisan lain seperti ini, yang sudah selesai. Bagaimana kamu ini? Sudah paham?
Kelompok sekat merah sudah selesai. Kelompok cendrawasih. Kelompok serigala putih. Kelompok Scorpio. Kelompok Raja Wali. Oke, baik. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Bisa berbagi cepat tulisannya.
Sudah selesai. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Baik. Saya tanya sekali lagi. Kelompok setan merah sudah selesai? Kelompok Raja Wali? Kelompok Scorpio? Kelompok Serigala Putih? Kelompok Cendrawasih? Oke, baik. Untuk 3 kelompok segera selesaikan dengan cepat. Karena waktunya sedikit lagi untuk presentasi. Gimana? Sudah? Oke, dibuka. Oke, baik. Sudah semua? Oke, percepat. Sudah semua? Oke, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Masih semangat? Kita berdiri dulu. Kita ice breaking seperti biasa. Masih ingat ice breakingnya? Tepuk. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Bulnya bagaimana? Oke, sekarang coba lagi. 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita siap untuk presentasi. Nah, kelompok yang presentasi
Jika Anda ingin membuat sekolah, komponen apa yang paling utama harus Anda cantumkan agar orang lain tidak terserah? Sebuah lokasi. Setelah kesimpulan dari pemerintahan mengenai apa yang dimaksud dengan komponen kita dari mengapa komponen kita sangat penting dalam pengertian informasi geografis. Kesimpulan adalah seorang netizen harus bisa untuk kita. Baik, silakan. Gimana? Sekian dari kelompok lain, mungkin ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok setan merah, cendrawasih, Scorpio, Raja Wali. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok tiga. Kelompok yang berikut
semua komponen dalam peta. Keterangan 1. Judul. Istilah komponen peta, judul peta. Fungsi judul untuk mengetahui lokasi yang terdampar dalam peta. 2. Skala. Istilah komponen peta, skala. Fungsi skala, perbandingan jarak peta dan jarak sebenarnya. 3. Legenda. Istilah komponen peta, peta, legenda peta. Fungsi legenda, kunci utama memahami simbol warna yang digunakan pada peta. 4. Sumber dan tahun pembuatan. Istilah komponen peta, sumber dan tahun pembuatan peta. Fungsi sumber dan tahun pembuatan peta menunjukkan informasi kepada pembaca mengenai data yang digunakan tahun pembuatan peta. 5. Warna. Istilah komponen peta, warna peta. Fungsi warna peta menggambarkan penampakan yang ada di peta. Masih ada? Silakan. Lihatlah kembali peta yang telah disusun. Peta nih. Apakah salah satu dari peta tersebut sudah memenuhi standar yang baik? Jawaban belum, karena peta labuan bajo tidak mempunyai skala, legenda atau pembuatan. Dua, jika Anda ingin membuat peta sekolah, komponen apa saja yang paling utama harus Anda cantumkan agar orang lain tidak tersesat. Judul, tahun pembuatan. Terima kasih. Minta kesimpulan dari kelompok Anda mengenai apa yang dimaksud dengan komponen peta dan mengapa komponen peta sangat penting dalam penyajian informasi geografis. Kesimpulannya, dari kedua peta tersebut berbeda karena peta Labuan Bajo tidak lengkap, sedangkan peta Indonesia sangat lengkap. Baik, bagaimana moderator? Sudah selesai? Terima kasih atas kesempatan itu. Sekian dan terima kasih atas dari Anda menonton video kalian. Ada pertanyaan? Oke, ada. Apa isi istilah komponen peta dan skala? Apa istilah? Komponen Coba ulang sekali lagi. Apa istilah komponen peta dan skala? Apa istilah komponen peta dari skala? Istilahnya apa? Skala. Skala peta. Bagaimana? Sudah? Oke, masih ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Sudah tidak ada pertanyaan, bagaimana moderator? Sekian, terima kasih. Oke, sudah selesai? Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok setan merah. Oke, tidak ada lagi. Yang berikut, kelompok cendrawasih. Oke, tinggal 2 kelompok lagi. Kita beralih ke cendrawasih. Ya, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Selamat siang kepada semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya persilakan. Yang mana yang lebih mudah kita pahami masing-masingnya? Peta Indonesia, karena peta Indonesia lengkap dengan semua komponennya. Sedangkan peta Labuan Bajo hanya memiliki 3 komponen saja. Keterangan apa saja yang ada dalam kedua peta tersebut? Peta Labuan Bajo memiliki arah angin, warna, dan bentuk. Sedangkan peta Indonesia memiliki judul, skala, simbol, warna, legenda, orientasi, dan sumber serta pembuatan. Pendapat Anda mengapa keterangan penting dalam sebuah peta agar pembaca dapat memahami peta tersebut dengan baik. Bukan Jadi ada 2 peta yang kami cermati di sini. Ada peta Indonesia dan peta Labuan Bajo. Dari kedua peta
peta yang sudah lengkap dan ada peta yang belum lengkap. Peta yang sudah lengkap adalah peta Indonesia, karena peta Indonesia memiliki semua komponen-komponen, sedangkan peta Labuan Bajo hanya memiliki 3 komponen saja. Judul, istilah komponen peta, judul peta, fungsi komponen peta agar pembaca dapat segera memahami isi dan tema utama peta. Skala, istilah komponen peta, skala peta untuk membandingkan jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Warna, istilah komponen peta, warna peta agar pembaca dapat memahami isi simbol-simbol dalam peta melalui warna. Arah mata angin, istilah komponen peta, orientasi agar kita bisa mengetahui arah mata angin sebuah peta. Tahun pembuatan, istilah dalam komponen peta seperti biasa sumber dan tahun pembuatan agar kita bisa mengetahui sumber dan tahun pembuatan peta yang kita baca. Apakah salah satu dari peta tersebut tidak memenuhi standar yang baik? Jawab, peta Indonesia sudah memenuhi standar yang baik karena sudah lengkap dengan komponen-komponennya. Sedangkan peta Labuan Bajo belum memenuhi standar yang baik karena komponen-komponennya belum lengkap. Oke, sudah? Sudah selesai, silakan boleh lapor. Sekarang kami akan memberikan kesimpulan. Kita bisa memahami satu lokasi tanpa berlebihan berpergian hanya dengan melihat peta pada peta dan memahami peta tersebut. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, bertanya. Apa saja? Coba pelan-pelan sekali lagi. Apa saja? Apa saja komponen peta dalam peta Labuan Bajo? Arah mata angin, judul peta dan warna peta. Bagaimana penanya? Oke, sudah sesuai? Oke. Masih ada lagi? Sudah tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita berikan aplaus untuk Oke. Kelompok yang berikut adalah Raja Wali. Silakan. Waktu dan kesempatan diberikan untuk kelompok Raja Wali. Silakan terbang di depan. Selamat siang. Mana yang tidak Anda pahami? Mengapa? Ya, kapan lagi? Karena lebih mudah dipahami. Makan, kawan bermain, dan Menurut pendapatan dari Anda, mengapa keterangan tersebut penggunaan sebuah peta tidak bisa saya bisa mengetahui wilayah tersebut. Warna
komponennya apa saja? Bagaimana penanya? Sudah? Oke, baik. Masih ada lagi yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Baik, kita beri tepuk tangan untuk baik, Raja Wali silakan terbang kembali ke tempat asalnya. Oke, kelompok yang terakhir ini adalah kelompok Scorpio. Kira-kira Scorpio ini apa? Kalah tinggi. Ayo, keluarkan bisa-bisanya. Silakan. Waktu dan kesempatan diberikan ke kelompok Scorpio. Siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada pelajaran yang sudah. Pertama, dari Bunda ada pengambil informasi yang kita Indonesia. Mengapa? Karena dalam kota Indonesia kami dapat mengetahui lokasi-lokasi yang ada di dalam peta dan kami bisa membantu memahami peta tersebut. Keterangan apa saja yang ada dalam video peta tersebut? Jawab. Keterangan adalah judul peta, warna peta, skala, arah mata angin, legenda. Menurut pendapat kelompok Anda, mengapa keterangan tersebut penting dalam sebuah peta? Menurut pengalaman kelompok kami, keterangan tersebut sangat penting pada peta supaya mengetahui lokasi yang ada pada peta. Nomor 1, keterangan istilah komponen. Keterangan judul istilah komponen adalah fungsi komponen untuk mengetahui dan menginterpretasikan data yang terdapat dalam peta. Keterangan skala istilah komponen peta, skala peta, fungsi komponen skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Keterangan simbol istilah komponen peta, simbol peta, fungsi komponen peta untuk mewakili objek sebenarnya di lapangan. Keterangan makna istilah komponen peta, warna peta, fungsi komponen peta, gambar Masih ada? Silakan. Keterangan legenda istilah komponen peta, legenda fungsi komponen peta merupakan keterangan simbol yang ada dalam peta untuk mempermudah pengguna dalam membaca dan menginterpretasikan peta. Kalau masih ada? Apakah salah satu dari peta tersebut sudah memenuhi standar yang baik? Ya. Jika Anda ingin membuat peta sekolah, komponen apa yang paling pertama harus Anda cantumkan agar orang lain tidak tersesat? Jawab. Judul peta. Karena judul peta merupakan identitas untuk mengetahui dan menginterpretasikan daerah yang terdapat dalam peta. Tulislah kesimpulan dari kelompok Anda mengenai apa yang dimaksud dengan komponen peta dan mengapa komponen peta sangat penting dalam penyajian informasi geografis. Jawab. Karena komponen peta sangat penting karena setelah mengetahui lokasi-lokasi yang ada di dalam peta. Sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Mengapa segala bajo belum lengkap? Mengapa peta Labuan Bajo belum lengkap? Silakan, pemateri. Katakan Pak. Peta Labuan Bajo. Oke, silakan dijawab.
atau tidak memiliki skala dan tahun pembuatan. Bagaimana penanya? Sudah? Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Baik, pada kelompok Scorpio. Moderatornya tadi mana? Oke, silakan. Sekian dari hasil presentasi kami. Baik, tepuk tangan lagi untuk Scorpio. Silahkan kembali. Oke, baik. Adik-adik, tadi kita sudah presentasi mengenai komponen-komponen peta. Nah, sekarang mari kita refleksi. Apa yang kalian pelajari hari ini? Yang bisa menjawab? Silakan di-sharing kira-kira apa yang kamu pelajari hari ini. Oke, yang bisa silakan angkat tangan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Oke, Dedi silakan. Komponen peta. Bagaimana? Komponen peta. Kita belajar tentang komponen-komponen peta. Yang berikut kita sharing lagi bagaimana komponen peta itu membantu dalam kehidupan sehari-hari seperti merencanakan suatu perjalanan. Oke, ada yang bisa? Bagaimana komponen peta itu membantu dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti kita sedang merencanakan suatu perjalanan, misalnya ke pantai atau tempat pariwisata. Bagaimana? Oke, silakan. Sebenarnya kalau saya pergi Kalimantan kita harus berhati kita. Oke, contohnya misal dia ke Kalimantan, dia harus tahu dulu lokasi yang ada di dalam peta itu kira-kira letak Kalimantan itu di mana. Oke, yang berikut, silakan di-sharing lagi. Kira-kira apa kesulitan yang kalian hadapi? Ada tidak kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Apakah ada kesulitan? Tidak ada kesulitan untuk pembelajaran hari ini? Yakin? Yakin. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Baik, tepuk tangan dulu. Jadi sekarang kita menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada siang hari ini berkaitan dengan komponen peta. Nah, tadi di kelompok masing-masing sudah serius untuk diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan? Oke, ada 2 orang. Oke, baik. Coba kita dengar Dennis dulu kesimpulannya. Kesimpulan komponen peta terdiri dari beberapa bagian: judul peta, skala, simbol, warna, legenda, orientasi, serta sumber dan pembuatan. Yang dimana semua komponen tersebut sangat berguna bagi kita dalam membuat sebuah peta atau mengenali sebuah peta. Oke, baik. Terima kasih untuk Dennis. Masih ada lagi yang bisa membuat kesimpulan? Silakan Pamela. Dari materi yang pelajaran hari ini, ada beberapa poin penting yang tentu dapat membuat kami memahami tentang bagaimana membaca peta serta mengetahui tentang peta itu sendiri. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Baik adik-adik, jadi pembelajarannya itu kita bahas tentang komponen peta. Yang dimana di dalam komponen peta itu ada judul, kemudian ada skala, ada simbol, kemudian ada warna, ada legenda, kemudian orientasi, sumber, dan tahun pembuatan. Nah, di dalam komponen peta, kenapa kita itu membutuhkan sebuah peta ketika kita melakukan perjalanan? Nah, peta itu penting sekali dalam kehidupan sehari-hari supaya kita itu tidak tersesat ketika kita melakukan sebuah perjalanan. Nah, karena di dalam peta itu juga sudah memuat semua komponennya. Kita harus tahu judul, kemudian skalanya berapa, orientasi, kemudian sumber serta tahun pembuatannya. Nah, baik adik-adik, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau kasih tugas supaya kamu mengerjakan tugasnya itu di rumah. Tugasnya silakan ditulis. Tugasnya buatlah atau gambarlah
atau Dena dari lokasi tempat tinggal Anda, peta atau Dena, lokasi tempat tinggal Anda menuju ke sekolah. Buatlah, gambarlah peta atau Dena sederhana mengenai lokasi tempat tinggal Anda menuju ke sekolah. Baik, tugas itu dikerjakan di rumah, minggu depan baru dikumpulkan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita ambil sikap yang baik. Kita siapkan hati untuk berdoa. Oke, sudah siap semua? Sudah tenang? Nah, Denis pimpin kita dalam doa pulang hari ini. Berdoalah Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Silakan dulu kembali. Baik, untuk asesmennya nanti ibu kirimkan ke grup WhatsApp. Nanti silakan kamu isi di dalamnya dan jawabannya dikirim balik kepada ibu. Bisa? Bisa. Baik. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan.